Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tivanto, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, program studi Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan tentang switching transistor pada mata kuliah elektronika analog. Pada percobaan ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara kerja sebuah transistor sebagai switching. Pada percobaan kali ini saya menggunakan software Proteus sebagai sarana praktikum, yang di dalam software ini terdapat beberapa komponen yang hanya ada pada beberapa software seperti Proteus saja. Dengan menggunakan osiloskop dan function generator untuk memperlihatkan bentuk gelombangnya, pada percobaan kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara kerja sebuah transistor sebagai switching. Bisa dilihat di sini sudah ada sebuah rangkaian switching transistor. Sudah saya rangkai sedemikian rupa sehingga kita tinggal memulainya. Pada percobaan ini kita memerlukan sebuah osiloskop, kemudian sinyal generator, ada kemudian resistor, grounding, transistor, baterai. Dengan rangkaian demikian, di sini sudah terdapat sebuah baterai dengan tegangan sebesar 15 volt. Ya, bisa dilihat. Kita hide saja. Kemudian ada resistor sebesar 220 ohm dan juga resistor sebesar 10K. Nah, pada rangkaian ini saya sudah menyiapkan semuanya, sehingga kita tinggal memulainya. Nah, di sini sudah terlihat sebuah gambar daripada gelombang. Di sini saya sudah menyeting semuanya, mulai dari range-nya, dari posisi channel A, channel B, trigger horizontalnya, semua sudah saya setting. Jadi untuk ini saya akan screenshot dan masukkan ke Word ya, supaya bisa dilihat nantinya di akhir percobaan ini. Pada percobaan berikutnya, rangkaiannya sama seperti rangkaian pertama ini, namun berbeda karena berbanding terbalik pada rangkaian sebelumnya. Akan saya tunjukkan. Baik, ini saya jalankan. Oke,
sudah muncul seperti ini. Lalu kita setting sehingga muncul gambar gelombangnya. Kita menggunakan kotak. Baik, bisa dilihat bahwa gelombangnya sudah berbentuk, menunjukkan bahwa 5 ppp. Selanjutnya akan saya screenshot dan masukkan ke Word. Maka kita akan melanjutkan ke percobaan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki percobaan ketiga dengan rangkaian yang lebih berbeda tanpa menggunakan osiloskop, karena pada percobaan kali ini kita akan mengukur tegangan daripada rangkaian. Baik, di sini sudah ada rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga ini lebih berbeda dari sebelumnya, karena pada rangkaian ketiga ini akan mengukur daripada tegangan daripada rangkaian. Nah, di sini saya sudah memasang 2 buah voltmeter DC. Nah, yang akan kita ukur adalah tegangan untuk V out dari VS 5 volt dan 0 volt, yang dimana yang akan diukur adalah VCC sebesar 15 volt dan VCC sebesar 10 volt. Baik, di sini saya akan memberikan tegangan sebesar 15 volt untuk VCC-nya atau volt out-nya. Kemudian untuk VS-nya akan saya beri 5 volt. Nah, yang akan diukur adalah yang di sebelah sini. Jadi yang di sebelah, untuk ini saya putuskan dulu, sehingga yang didapat adalah 0,07. Maka dari itu akan saya catat sebesar 0,07 volt. Nah, kemudian saya akan mengukur dengan tegangan VCC sebesar 10 volt dengan tegangan VS-nya adalah 5 volt. Baik, akan saya mulai, dan didapat bahwa tegangannya adalah 0,09 volt. Jadi untuk tegangan di bagian sini sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan tegangan. Baik, untuk mengukur tegangan di bagian sini, maka voltmeter di bagian sini akan diputuskan. Baik, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Sekarang akan saya ubah tegangannya. Yang ini 5 volt, 0 volt.
Kemudian yang ini 15 volt. Sehingga ketika dimulai akan keluar angka 15 volt. Kemudian saya ubah di bagian sini menjadi 10 volt. Sehingga angkanya keluar mungkin agak menurun, 9,98 volt. Baik, di sini saya sudah memasukkan screenshot atau gambar dari osiloskop. Ini untuk percobaan pertama atau rangkaian pertama, rangkaian kedua. Kemudian ini merupakan tabel daripada percobaan ketiga, yang dimana jika Vs sama dengan 0, maka nilai Vout akan sama nilainya dengan besar VCC yang diberikan. Jika Vs tidak sama dengan 0, maka nilai VCC juga tidak akan sama dengan Vout. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transistor memiliki 3 kaki, yaitu basis sebagai tumpuan, amilo sebagai pengeluaran, dan konklutor sebagai pengumpul. Untuk penggunaannya antara kolektor dan basis dipasang sebagai tegangan panjang mundur melalui catu daya VCC. Kemudian pengalokasian transistor sebagai saklar atau switching dapat digunakan pada motor atau lampu. VCC sejalan dengan Vout, di mana semakin besar VCC akan diikuti dengan pertambahan Vout. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.